Total kehidupan Nabi sebagai Nabi dan Rasul adalah 23 tahun. Jika dikalikan 365 hari, maka kita dapati 8.000 sekian hari kehidupan Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Sedangkan yang digunakan untuk berperang hanya 80 sekian hari. Artinya, hanya 1% dari kehidupan Nabi yang digunakan untuk berperang. Sisanya, 99% kehidupan Nabi digunakan untuk dua misi. Yang pertama, menebar rahmat, dan yang kedua, menyebarkan akhlak. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagi semesta alam, tidak khusus untuk umat Islam. Nabi menjadi rahmat bagi manusia non-muslim, bahkan bagi binatang dan tumbuhan, sekalipun bagi benda-benda mati. Ketika Nabi diutus ke muka bumi ini, mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya. Dan yang kedua dikatakan dalam hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan mengganti akhlak atau membawa akhlak yang baru, tapi menyempurnakan. Artinya akhlak-akhlak yang baik di masa sebelum Nabi, Nabi pertahankan dan lestarikan. Dan akhlak-akhlak yang kurang baik, Nabi perbaiki dan sempurnakan. Serta akhlak-akhlak yang buruk, barulah Nabi ganti dengan akhlak yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jika kita membaca buku-buku sejarah Islam, serta kita mengamati pengajaran-pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam tentang Islam itu sendiri maupun sosok Nabi Muhammad, kita dapati sebagian dari mereka justru berfokus kepada yang 1%. Artinya, mereka menjelaskan Nabi dalam bingkai peperangan, dari perang Badar, perang Uhud, sampai perang Tabuk. Seolah-olah Islam itu adalah agama pedang, dan Nabi itu adalah pribadi yang menggemari peperangan. Padahal, peperangan dalam Islam bukanlah sesuatu yang mutlak. Ia bersifat muqayyad, insidentil, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu yang mengikat dia secara mutlak. Jika sebab itu tidak ada, maka tidak diperbolehkan bagi kita berperang. Maka kita dapati prinsip-prinsip, syarat-syarat, serta etika-etika dalam Islam. Prinsip pertama dalam perang Islam yaitu bahwa izin perang dalam Islam adalah hak prerogatif Allah. Artinya, perang itu hanya boleh dilakukan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pada diri manusia keputusan untuk berperang itu. Sehingga kita dapati di zaman sebelum Nabi Muhammad tidak ada peperangan di saat itu. Karena memang tidak ada izin berperang dari Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kecuali satu, ketika Bani Israel meminta izin kepada Allah untuk berperang. Dalam artian tetaplah statusnya adalah izinnya berada pada Allah, dan Bani Israel meminta izin kepada Allah untuk berperang karena mendapatkan perlakuan yang dolim dari orang-orang yang menjadi musuh mereka pada saat itu. Begitu pula dari kehidupan Nabi di periode Mekah. 13 tahun kehidupan Nabi di Mekah tidak ada perperangan pada saat itu, karena memang tidak ada izin berperang yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya. Sehingga kita dapati meskipun pada saat itu umat Islam mendapat perlakuan yang buruk dari kafir Quraisy, mereka tidak melawan dengan peperangan. Melainkan dalam sebuah ayat dikatakan, dibolehkan bagi kamu menyembunyikan keimanan kamu untuk menyelamatkan jiwa kamu. Sehingga manajemen pertahanan pada saat itu adalah dengan diperbolehkannya menyembunyikan iman. Izin peperangan baru turun di periode Mekah, 10 tahun kehidupan akhir Nabi. Dan ketika Allah mengizinkan perang di periode Madinah itu, ada prinsip-prinsip, syarat-syarat, serta etika perang dalam Islam. Kita dapati prinsip, syarat, dan etika itu dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dikatakan dalam ayat ini bahwa yang pertama, peperangan dalam Islam itu pada prinsipnya adalah bersifat defensif, bukan ofensif. Dia bersifat sebagai sebuah pertahanan, bukan untuk menyerang. Artinya dia dilakukan dan dibenarkan jika umat Islam mengalami agresi dari pihak luar. Sementara ulama menyatakan bahwa yang diduga akan menyerang pun tidak boleh kita melakukan penyerangan kepada mereka sampai mereka benar-benar melakukan penyerangan. Oleh karena itu, ayat ini menggunakan kata kerja yuqatilunakum. Artinya jika mereka benar-benar sedang memerangi kamu, barulah kamu diberikan izin untuk memerangi balik mereka. Dan batasannya dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 193, sampai mereka berhenti memerangi kamu. Jika mereka sudah berhenti dan tidak lagi memerangi kamu, maka kamu juga harus berdamai dengan mereka.
Kemudian yang kedua dikatakan dalam ayat ini bahwa yang menjadi prinsip perang dalam Islam adalah perang itu harus dilakukan di jalan Allah. Artinya ia bukanlah kehendak dari kita, bukanlah upaya untuk menebarkan permusuhan, bukanlah upaya untuk menumpahkan kemarahan yang bersumber dari nafsu kemanusiaan kita. Dikisahkan bahwa Sayyidina Ali pernah menunda hempasan pedangnya kepada Amr bin Abdiwud yang menjadi musuhnya di suatu peperangan karena Amr bin Abdiwud itu meludahi Sayyidina Ali. Kemudian dipertanyakan oleh sahabat-sahabatnya setelah peperangan, "Wahai Ali, kenapa engkau justru menghentikan hempasan pedangmu ketika Amr bin Abdiwud meludahimu?" Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Karena aku ingin hempasan pedang ini bukan karena nafsu dan amarahku, melainkan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah prinsip kedua peperangan dalam Islam. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat ini bahwa janganlah berlebihan dalam peperangan. Artinya, peperangan itu harus proporsional. Sehingga kita dapati etika-etika perang dalam Islam. Yang pertama, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa peperangan harus diawali dengan persiapan. Oleh karena itu, dikatakan oleh Nabi seorang muslim harus belajar menaiki kuda, memanah, dan lain sebagainya. Bukan karena kita menghendaki peperangan, tapi persiapan itu untuk memberikan kesan bahwa umat Islam itu begitu kuat sehingga dia dapat menghalangi niat umat-umat lain untuk memerangi umat Islam sehingga tetap terjadi perdamaian di antara umat Islam dengan umat lain di zaman itu. Dan yang kedua, dikatakan yang menjadi etika perang dalam Islam adalah tidak boleh berperang di luar medan perang karena akan menyebabkan jatuhnya korban yang tidak berdosa, yang tidak menjadi bagian dari peperangan itu sendiri. Di antara etika perang dalam Islam yang lain adalah tidak boleh membunuh kalangan wanita, anak-anak, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Ada etika kemanusiaan, ada etika lingkungan di sana. Dan misalnya yang menjadi etika dalam perang Islam juga adalah bersikap yang sangat baik dan penuh akhlak kepada para tawanan. Sehingga kita dapati para tawanan itu menyaksikan perlakuan baik sahabat-sahabat Nabi kepada mereka. Di antaranya seorang tawanan, Aziz bin Umar, mengisahkan bahwa mereka mendapatkan makanan yang sebagaimana dimakan oleh sahabat-sahabat Nabi serta perlakuan yang sangat baik dari sahabat-sahabat Nabi. Sehingga kita dapati dalam sejarah beberapa tawanan-tawanan umat Islam justru memeluk Islam karena melihat akhlak yang begitu sempurna pada umat Islam dalam memperlakukan mereka walaupun mereka seorang tawanan. Sehingga mereka masuk ke haribaan Islam justru karena kesadaran penuh mereka dan justru karena keikhlasan mereka. Kemudian etika perang selanjutnya dalam Islam dikatakan bahwa bukan berarti peperangan itu mengkhianati seluruh perjanjian yang ada. Perjanjian tetaplah berlaku dalam setiap peperangan. Oleh karena itu, seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman dan ayahnya, ketika ia ditawan, dia dibebaskan oleh orang-orang kafir dengan syarat bahwa dia tidak boleh berperang bersama Nabi melawan orang-orang kafir. Sehingga ketika di perang Badr mereka meminta izin kepada Nabi untuk ikut berperang, Nabi tidak memperbolehkannya karena mereka sudah terikat perjanjian dengan orang-orang kafir. Dan kemudian yang terpenting juga yang menjadi etika perang dalam Islam bahwa dilarang menghancurkan rumah-rumah ibadah maupun tokoh-tokoh agama lain. Artinya dalam Islam perang bukan dimaksudkan untuk sebagai media dakwah. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Agama Islam tidak menghendaki orang lain masuk ke haribaan Islam karena rasa takut dan karena mereka diperangi. Oleh karena itu tidak benar tuduhan bahwa Islam adalah agama pedang. Sebab dikatakan dalam ayat yang lain bahwa jika orang-orang kafir itu berbuat baik kepada kamu, maka silahkan diwajibkan kepada kamu untuk berbuat baik juga kepada mereka. Oleh karena itu, jika memang perang akan menjadi metode dakwah dalam Islam, maka Rasul tidak melarang umat Islam untuk memerangi tokoh-tokoh agama lain, untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah umat lain dan membunuh tokoh-tokohnya. Maka, seperti yang saya sedang tulis, kita dapati pada akhirnya meskipun Islam memperbolehkan perang dalam sudut yang sangat sempit dan dicontohkan Nabi hanya dari 1% kehidupannya, namun perang dalam Islam masih berbasiskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan,
Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Maka sesungguhnya peperangan adalah sesuatu yang dibenci oleh seluruh umat manusia. Sehingga dikatakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kata atas kamu di sini oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ditafsirkan betapa beratnya dan sebenarnya bencinya orang kepada peperangan, tapi jika dalam keadaan terpaksa dia digunakan untuk menegakkan perdamaian dengan menetapkan prinsip-prinsip dan etika-etika perang sesuai dengan tuntunan Islam. Sehingga kita patut heran jika ada orang-orang yang menggemari peperangan, apalagi mereka adalah bagian dari umat Islam, sebab peperangan itu bukan hanya tidak selaras dengan ajaran Islam, tapi mengkhianati fitrah manusia yang pada dasarnya membenci peperangan.